Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yudi. Apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi di pertemuan kali ini saya akan langsung membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dalam portal pertanyaan kelas TI 1B ya. Nah, di sini saya akan coba menjawab langsung beberapa pertanyaan simple, padat, jelas ya. Jadi saya sudah membaca pertanyaan ini dan beberapa sudah ada yang sudah pernah kita bahas, jadi saya tidak perlu menjawab panjang lebar ya, jadi cukup poin-poinnya saja. Oke, untuk pertanyaan dari Sundari, ini lesson 35, 35.1, exercise nomor 1 sampai 12. Oke, tentang error, ini coba saya cek dulu ya. 35.1, sorry. 35 ya, kalau 35 ini 236, ini salahnya. 236. Pertanyaannya adalah yang XC itu. Nah, itu maksudnya apa ya? Ini saya jelaskan langsung ya. Ini kan 35.1. Perintahnya itu saya masih bingung, Pak, maksud dari jawaban X dan C itu membutuhkan tanda apa, Pak? Oke, X ini kan lihat perintahnya. Kalau dia kalimat ini sudah betul, ya, maka cukup dikasih C kalau nggak ada yang salah di kalimat ini. Kalau kalimat ini masih ada yang salah, ada 1-2 kata yang di garis bawah ini misalkan salah dia, kamu X itu menandakan dia salah dan kemudian perbaiki. Contohnya nomor 1 kan because of their hardness, industrial diamonds can be used for cutting, green, and drilling. Nah ini salah. X, kemudian salahnya dikata green harusnya grinding. Kenapa grinding? Karena paralel cutting, grinding, drilling. Gitu ya. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian nomor 2 dari Deki Budiono, lesson 26. Coba kita lihat 182 ya. Oke, pertanyaannya itu adalah apa di sini? Coba saya putar lagi. Pertanyaannya adalah saya mau nanya kenapa jawabnya C, Pak, bukan A yang exercise 26 ya. Coba saya cek. Nomor apa tadi? Freeze. Dan nomornya 26, oh nggak ada nomornya nih. Oke lah, tapi nanti saya bisa jelaskan langsung ya. Jadi contoh soal lah. Nggak ada juga. Oke, udahlah saya jelaskan secara ini ya, sesuai dengan soalnya. Saya nggak menemukan, kamu nggak menyentuhkan nomor, jadi saya agak bingung nomor berapa dia. Tadi paling bawah. Nggak ada juga. Oh, ini udah beda lagi ya. Oke, saya akan coba bahas ya. Jadi untuk pertanyaan dari Deki Budiono ini, kenapa dia C tulisnya bukan A ya? Oke, saya jawab. Karena for ini kata sifat itu salah satunya setelahnya bisa diikuti to infinitive, bukan gerund. Ya, furious to verb 1. Ada lagi misalkan contoh I'm happy to hear that. Happy sifat to hear verb 1, to verb 1. Nah, simpelnya gitu karena dia menggunakan pola to infinitive ya. Kalau materi yang di lesson 26 pun to infinitive kan. Nah, jadi nanti kembali ke sana materinya, gerund dan to infinitive. Kapan pakai gerund, kapan pakai to infinitive itu ada syarat-syaratnya. Nah, di sini juga kalian bisa baca sebagai subjek, kemudian sebagai objek ya, dan setelah to be plus adjective juga bisa ya. It's important to read the directions misalkan. Important to be-nya is important kata sifat ya, diikuti kemudian to verb 1. Itu bisa dipakai ya. Oke, kemudian tanya nomor 3 dari Dwi Sekar. Lesson 31 halaman 198. Oke, saya buka dulu ya, 198. Kemudian pertanyaannya itu apa nih? Exercise 31 nomor 4. Saya coba kita lihat nomor 4. Oke, pertanyaannya kenapa? Oh, kenapa no bukan not? Ya. Kenapa no bukan not? Kan artinya sama aja, Pak. Artinya memang sama, cuma penggunaannya nggak sama. Kalau no itu kan, ini sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau not itu diikuti kata kerja, kalau no itu diikuti kata benda. Kalau kita lihat di sini, jelas word bla 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 counted kata kerja, maka sebelumnya harus diikuti bentuk not, bukan no. Gitu. I have no money kata benda uncountable, maka sebelumnya no, bukan not. I don't have money, do not itu kemudian diikuti have itu kata kerja. Ini lihat setelahnya diikuti kata kerja atau benda. Kalau dia kata kerja maka not, kalau dia kata benda setelahnya maka pakai no di depan.
Oke, itu pertanyaan nomor 3. Nomor 4 apa nih? Oh, ini Telangka ya. Muhammad Nur Saputra Yulianto, halaman 198, lesson 31, nomor 13. Nomor 13 masih yang sama ya. Oke, customers could until bla bla open small savings account at the US Post Office, but that service is. Nah, pertanyaannya apa nih? Pak, jawabannya kan A. Kenapa Pak? Is no longer. Nah, kemudian kenapa tidak B kan aja? Sama aja. Oke, sekarang gini. Oh, itu tadi pertanyaan untuk yang ini nomor 4 ya. Tapi tetap sama ya penjelasannya. Ya tadi sudah saya jelaskan rangkap dengan yang pertanyaan dari siapa tadi, Dwi Sekar ya. Dwi Sekar Kinasi tadi, bahwa no itu diikuti kata benda longer ya. No longer offered. Jadi dia tidak diikuti kata kerja setelah no-nya. Yaitu kata benda. Maka ya kita bisa menggunakan kata no di situ, bukan not ya. Dan itu no longer itu pun merupakan frase sih sebetulnya. No longer ya, jadi dia tidak, misalkan di sini ada pola-polaan ya. Nah, no adjective ya, not any, there is no milk gitu. Nah, kata benda kan setelahnya ya kan. Kemudian kalau no one beda lagi, kalau not beda lagi ya. Negative verb ini harus dikuasai. Nah, negative verb of not is not used to make almost any kind of word, phrase negative dan seterusnya. Both no and not cannot be used before nouns ya, depending on meaning. Nah, ini tadi dibilang tergantung maknanya ya. Nah, contohnya misalkan there is no coffee in the pot, jadi tidak ada kopi sama sekali di teko itu, jadi kosong. Tapi this is not coffee, ini bukan teh gitu. Nah, ini bukan teh. Tergantung konteks sebenarnya ya, yang tadi sudah saya jelaskan, tergantung konteksnya. Ya, biasanya not itu kan nyisipnya di kata kerja yang setelahnya itu verb 3, verb ing gitu ya. Biasanya nyisipnya seperti itu. Nah, no longer itu ada juga yang artinya not anymore. Jadi ini sudah frasenya gitu ya. Kalau kembali ke pertanyaan Nur Saputra tadi, no longer itu memang sudah frase yang mana kalau kita lihat nomor 13 tadi, no longer itu kenapa bukan not longer? Karena no longer tidak ada frasenya. Yang ada frasenya cuma no longer. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 5, Dwi Zafran Fadila, pertanyaannya di lesson 35 halaman 236. Cek 236 ya. Oke, pertanyaannya itu 35.1 nomor 12. Oke, pertanyaannya apa? Kenapa bukan flux control? Kenapa bukan control flux? Gitu ya. Jawabannya control flux. Kenapa tidak dibalik jadi flux control? Ya jelas salah gitu, karena ini kan paralel ya, materi paralel ya. Nah, paralel itu yang kita lihat nih, to purify water, nurture wildlife, and control flood. Jadi to verb 1 noun, koma verb 1 noun, koma and verb 1 noun. Itu pola paralelnya gitu. Jadi kontrol di sini sebagai kata kerja, bukan kata benda ya. Karena dia paralel dengan kata purify yang verb 1, nurture yang verb 1, dan control verb 1 juga. Itu jawabannya. Jadi paralel structure. Kemudian nomor 6, masih di dasar yang sama. Sir, apa yang saya belum paham dengan error with parallel structure yang buat saya kurang paham itu apa menggunakan verb ing atau gerundnya? Tergantung, karena bisa juga paralelnya dalam bentuk gerund, bisa juga paralelnya dalam bentuk verb ing, bisa juga paralelnya dalam bentuk noun. Tadi yang saya kasih contoh dari pertanyaan Dwi Zahran tadi, itu paralel kata kerja verb satunya gitu. Jadi kalau pertanyaan ini ya saya jawab ya bisa menggunakan verb ing, bisa menggunakan gerund gitu. Ya, jadi kalau ya verb ing gitu, gerund ya. Oke, itu ya pertanyaan jawabannya. Kemudian Zela, lesson 35 juga ya, masih terkait paralel tapi tidak ada soalnya di modul. Oke lah, dia ngambil dari Google. Ada contoh soal, dia bilang she is so graceful, pretty but greedy and sometimes so naughty. Pertanyaannya, apakah parallel structure bisa ya Pak menggunakan but atau ya but sama sometimes itu kan cuma konjungsi. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau setelah konjungsinya kata benda atau kata kerja itu nggak boleh. Contohnya misalkan gini, yang salah ya, she is so graceful, pretty but greediness. Karena ini salah, greediness-nya kata benda kan. Jadi
tidak paralel jadinya, karena yang dibandingkan tuh kata sifat. Graceful, pretty kata sifat, but greedy itu kata sifat juga, jadi benar. Tapi kalau greediness salah. And sometimes so naughty, naughty juga kata sifat, itu betul juga ya. Jadi tergantung polanya. Jadi kalau pakai but sama sometimes pakai and juga nggak masalah. Kan teman-temannya gitu. Nor or itu boleh, nggak apa-apa, disisipkan ya. Misalkan she is so graceful, pretty, and misalkan chubby misalkan ya bisa juga gitu, why not, ya kan. Yang penting dia tidak mengubah kelas kata dari yang dibandingkan, itu aja. Kemudian Fajri Mulia 239 lesson 36 ya, coba saya cek dulu. 239 36 pertanyaannya apa nih? Jawaban yang benar, dan kenapa jawabannya tidak menggunakan kata the sedangkan di ujung kalimat pakai kata there. Oke. Yang mana nih? Yang saya lihat soalnya. Ini terkait apa sih? Pronoun ya, kata ganti. Nah ini. Nah, cermati dulu kata ganti itu ada macam-macam gitu ya, kata ganti. Sorry nih. Kok lama banget. Nah, oh ini. Kata ganti itu ada berbagai macam jenis. Ada personal, ingat dulu nih, personalnya he, refleksifnya himself ya. Kalau personal pronounnya she, refleksifnya herself. Kalau she objeknya jadi her. Kalau he objeknya jadi him. Kalau I objeknya jadi me. Kalau apalagi they objeknya jadi them dan seterusnya. Itu ya. Saya rasa kalian sudah baca. Tapi kita langsung akan masuk ke pertanyaan yang tadi ditanyakan sama temannya. Pertanyaan tadi mana nih? Masih jauh. Tapi intinya dia nanya kenapa nggak the, kenapa there gitu. Kenapa them gitu. Kata ganti there itu. Bentar ya. Kita cari dulu. Nah ini. Ini bukan ya. Nomor berapa tuh? 36.2 ini. 36.1 ya. 36.1 cari. Saya cek dulu. Ini ya, 36.2 nomor 2. Nah, ini benar. Jadi yang ini ya. Kenapa di sini there? Yang jawabannya them kan? Kenapa nggak the gitu? Oke. Jadi gini, pola sederhana kalimat itu kembali ke materi lesson berapa ya? 17 sampai 18. Bahwa pola kalimat itu kan subjek, verb, objek, itu pola standar sekali kalimat simple ya, kalimat sederhana, subjek, verb, objek itu. Nah, kalau di sini kita lihat the intensive breeding of domestic rabbits, subjek has given kata kerja, there ini bukan objek, there softer ini pun salah, harusnya kalau setelah possessive there itu possessive pronoun kata ganti kepunyaan possessive there itu harusnya setelahnya diikuti kata benda. Sedangkan di sini softer ini kata sifat, maka nggak bisa ya diikuti kata sifat, harus there ini harus diikuti kata benda. Otomatis there-nya sudah salah yang pertama ya. Nah kemudian kenapa them? Nah, karena polanya itu kan subjek verb objek, kalimat sederhana. Kembali ke sana, kalimat simple subjek verb objek. Nah kalau kita lihat pola di sini, there ini kenapa jadi them? Ya karena asal usulnya dari them. Them itu objek. Kalau subjeknya they, objeknya them, posesifnya their, refleksif pronounnya themselves gitu. Ya, jadi ada pola-polanya seperti itu, dan kenapa them ini menjelaskan siapa? Rabbits ini. Ya, itu. Domestic rabbits. Ya, jadi kembali ke sana. Oke, nah itu. Jadi kenapa the nggak bisa? Jangan ngelihat sininya, beda. Kalau the intensif pakai the juga enggak, kecuali kalau misalkan dia polanya komparatif yang pakai the gitu ya. The sooner, the better. Nah, itu boleh. Itu beda kasus sebenarnya. Enggak sama ya. Jadi kalian harus bisa melihat pola-pola soal. Itu yang paling penting, mengenali bentuk soal, kemudian tahu kira-kira ini soal bentuk apa dan materinya apa. Karena grammar ini sebenarnya gampang karena dia hafalan ya gitu. Sebetulnya gitu tuh. Nah, itu ya untuk jawabannya dari Fajri. Kemudian Reza Arisandi ini exercise 38. Coba saya lihat dulu ya. Halaman 255.
halaman 255 lesson 38. Pertanyaannya ini 38.3 nomor 7 ya. Nah, coba saya langsung lompat ke 260 kayaknya. 38.3. Oke. Nomor berapa tadi? Nomor 7. Nomor 7 pertanyaannya di sini. Nah, ini nomor 7 ya. Pertanyaannya apakah setelah preposisi verb Pak? Pakai salah setelah preposisi juga bisa adjektif. Nah, kita lihat di sini. Setelah preposisi apakah verb to? Setelah to ya. Preposisinya saya kasih bawah ya, to ya. Preposisi to itu ya harus verb 1. Ada juga setelah to itu bisa kata benda. Tapi kalau to diikuti kata sifat saya belum pernah nemu. Kecuali kata sifatnya bergandengan dengan kata benda gitu. Too beautiful lady misalkan. Beautifulnya kata sifat, cuma ada kata benda di belakangnya lagi untuk menjelaskan itu. Lady gitu. Itu frase noun phrase-nya. Tapi kalau secara apa ya? Misalkan to kata sifat terus nggak ada kata bendanya. Nah, ini dia tidak bisa menjadi sebuah frase. Itu saya belum pernah menemukan gitu ya. Nah, cuma kalau misalkan to be itu bukan kata sifat tapi kata kerja. Be itu verb 1 ya. Jadi kalau pernah dengar kata to be ya kan, itu kata kerja verb 1 dari bentuk be. Ya, itu jawabannya. Jadi saya belum pernah menemukan kalau setelah to itu verb 1, setelah to itu adjektif, tapi setelah to itu biasanya langsung verb 1. Kenapa saya bilang biasanya? Nggak pasti, karena ada setelah to itu verb ing. Tapi to ini dengan catatan to ini merupakan bagian dari rangkaian kata kerja. Misalkan look forward to itu rangkaian kata kerja ya. Kayak verbal phrase gitu ya, verbal phrase-nya look forward to, kemudian setelahnya diikuti verb ing. Itu bisa look forward to hearing, look forward to getting, look forward to waiting gitu misalkan, dan seterusnya. Itu bisa. Jadi ada beberapa kata kerja tertentu saja, jadi nggak seluruh kata kerja yang setelah to diikuti verb ing, hanya beberapa saja. Oke, itu nomor 9. Kemudian nomor 10 Rizky Afri ya. Lesson 39 halaman 262. Kita lihat dulu. Kemudian 39.3 ya, 39.3 kita cek dulu. Nomor 8 39.3 masih jauh nih. Nah, ini nomor 8, kita lihat soalnya apa. Pertanyaan mengapa jawabannya belongs to ya. Kenapa tidak jawaban yang lain? Ya karena jawaban yang betulnya belongs to gitu. Kenapa? Ya udah saya kasih alasan. Karena belongs itu salah satu termasuk kata kerja yang diikuti preposisi belongs to. Di sini hilangnya to gitu loh, belongs to itu. Jadi nggak boleh belongs for, nggak boleh belongs one aja. Belongs to one itu someone maksudnya. Atau one itu benda yang lain itu bisa. Nah ya, tapi kalau kita lihat sini apa dasarnya Pak? Ya di sini kan materinya terkait itu. Ya, saya lupa nama materinya ini. Cuma preposisi ya kalau nggak salah. Ada beberapa pasangan preposisi yang harus kalian ingat. Misalkan contohnya gini ya, different from. Ini harus pakai from differentnya. Nggak boleh pakai yang lain. Kan different with, salah. Ini nggak boleh. Combine with nggak boleh. Nah, belongs to itu dia masuk yang poin ini. After sentence verb. Setelah kata kerja tertentu. Belongs itu kata kerja. Dan dia merupakan kata kerja pilihan yang mana setelahnya harus diikuti preposisi belongs to. Sama kayak refer, dia selalu pakai preposisi setelahnya, refer to, nggak boleh refer for, nggak boleh refer with, nggak boleh, harus pakai to, karena ini sudah dari sananya, gitu ya. Nah, belongs pun sama, dia sudah ada pasangannya dari sana, yaitu belongs to. Kalau dia hilang ya nggak boleh, gitu, salah kalimat itu. Nah, itu syaratnya ya. Nah, oke, itu dari Rizky. Kemudian Roseli bertanya bagaimana uraian komparatif superlatif grammar Pak? Oke, itu silakan baca lagi materinya, kemudian tonton video saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait komparatif dan superlatif. Kalau saya jelaskan terlalu lama ya. Nomor 12 terakhir Akbar Fareza 43 nomor 1. Halaman berapa nih? 282 ya. 282 apa yang nggak tahu nih. Alhamdulillah. Exercise 1 nomor 1 ya tadi ya, kalau nggak salah. 31 oke. Yang ini mungkin ya. Oke, saya kasih contoh ya, apa maksudnya. Dia nomor 1 ini model airplanes can be guided both by control wires or by radio transmitters. Nah, yang digarisbawahi kan kata both.
ini kan namanya kita belajar tentang conjunction ya. Jadi ada beberapa bukan paralel, sorry, pair conjunction. Jadi konjungsi yang berpasangan. Both itu pasangannya n. Nah, kalau di sini pakai both, harusnya di sini pakai n gitu kan. Nah, tapi karena di sini bothnya salah, kita sesuaikan pasangannya or ini apa sehingga di sini jadi betul. Or itu pasangannya either. Coba lihat di sini ya. Or itu pasangannya either. Mana latihannya? Oh, kedua nih. 43 ya. Udah lewat. Nah ini. 43 kan conjunction. Or itu pasangannya either. Kalau neither nor, ini diingat nih, kan saya sudah pernah kasih di video pembelajaran sebelumnya. Jadi tolong ditonton videonya, jangan di skip gitu ya. Karena setiap materi yang saya sampaikan itu penting untuk latihan soal TOEFL. Jangan kalian skip, tonton awal aja. Karena saya kan bisa ngeliat tuh video itu, kalau yang punya akun YouTube pasti tahu video itu ditonton oleh kebanyakan viewersnya itu di menit keberapa sampai keberapa, dan padahal di tengah-tengah atau di akhir itu poin-poin penting loh. Ini kadang-kadang ada yang saya lihat nontonnya cuma sekarang 28 menit, dia nontonnya cuma 10 menit pertama, sisanya nggak ditonton. Jangan nggak aja. Nah, kalian jangan seperti itu. Jadi saya harap kalian bisa tonton videonya sambil buka modulnya gitu loh, lihat gitu. Modulnya yang ini, jadi soal nggak ngerti yang ini tanyakan gitu. Nah, contohnya yang kayak gini, yaitu yang salah both, harusnya either. Kalau sudah betul kalimatnya nggak perlu lagi diperbaiki, tulis C, correct. Contoh lagi misalkan gini. John Lancaster, nomor 3, lihat nih. John Lancaster Spaulding was not only a religious leader and also a social reformer. Yang digaris bawah kata and also. Sedangkan di depannya ada kata not only. Not only itu pasangannya apa? But also. Nah, lihat nih. Not only pasangannya but also. Bukan and also. Ya, kalau di sini kan salah dia, and also. Harusnya but also. Maka di sini silang, ganti but also, tulis di sini. Kan gitu aja. Ini tinggal lihat pasangannya aja. Jadi gitu. Nah, contoh lagi misalnya nomor 7. Beekeepers can sell either the honey and the beeswax that their bees produce. Nah, either salah. Kenapa? Lihat ada n. Kalau n ini pasangannya both. Bukan either. Either tadi or kan gitu tuh. Neither nor dan sebagainya. Oke, itu aja sih ya untuk penjelasan materi yang ketiga. Ada lagi pertanyaan ya? Saya rasa sudah cukup. Ada 2 pertanyaan lumayan banyak nih. Saya harap minggu depan tetap harus ada yang bertanya sehingga ada diskusi di kelas ini. Walaupun cuma satu arah kayak gini ya. Kalian nanti boleh menanggapi di kolom komentar ya, boleh menanggapi. Jadi misalkan ada yang masih belum paham, boleh menanggapi di kolom komentar biar nanti saya akan jelaskan lagi materinya lebih detail. Tapi terkait materi yang sudah saya pernah jelaskan di video sebelumnya itu saya nggak akan ulangi karena mubazir ya gitu. Jadi kalian tinggal tonton aja video sebelumnya dan tolong jangan di skip. Ya, waktu kalian masih tersisa kurang lebih 2 minggu untuk final test. Jadi tolong persiapkan dengan baik, persiapkan dengan matang. Materi-materi yang belum dipahami tolong dipelajari. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Oke. Saya rasa itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, komen ya. Kemudian kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budi luhur.